Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Sindik dengan NIM 240306113 dari dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi transaminase, yaitu pemindahan gugus amina dari asam amino ke asam keto yang akan menghasilkan asam amino baru dan asam keto yang baru. Terjadi di sitosol dan juga di mitokondria. Enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase. Untuk bahan dalam proses ini yaitu asam amino seperti alanin dan asam keto seperti ketoglutarate. Dan untuk produknya sendiri yaitu asam amino baru seperti glutamat dan asam keto yang baru dibuat dari alanin, oksaloasetat dari aspartat. Enzim seperti alanin aminotransferase dan aspartat aminotransferase akan mengkatalisis proses pemindahan gugus amina tersebut. Yang kedua ada reaksi diaminasi oksidatif, yaitu gugus amina dari asam amino dilepas dan diubah menjadi amonia atau NH3. Biasanya terjadi di hati. Dan enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu glutamat dehidrogenase. Untuk bahannya sendiri adalah asam glutamat dan untuk produknya sendiri yaitu amonia atau NH3. Untuk tahapan prosesnya yaitu asam amino akan ditransaminasi, kemudian enzim glutamat dehidrogenase akan mengkatalisis proses glutamat dengan NAD positif yang akan menghasilkan oksaloasetat, NADPH, dan amonia. Untuk reaksinya yaitu glutamat C5H9NO4 ditambah H2O ditambah NAD positif yang akan menghasilkan C5H6O4 ditambah NH3 ditambah positif ditambah NADPH. Selanjutnya yaitu reaksi diaminasi non oksidatif, yaitu pemindahan gugus amina tanpa adanya proses oksidasi. Biasanya terjadi di hati dan enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu serin dehidratase dan kreonin dehidratase. Untuk bahan dalam proses ini yaitu serin dan kreonin, dan untuk produknya sendiri yaitu amonia atau NH3 dan asam keto dibuat dari serin dan oksaloasetat dari treonin. Untuk tahapan prosesnya yaitu asam amino akan didehidrasi oleh enzim seperti serin dehidratase ataupun treonin dehidratase. Dari proses dehidrasi tersebut dihasilkan asam alfa amino dan beta keto yang akan kehilangan gugus aminanya yang menghasilkan amonia atau NH3 dan asam keto yang baru. Dan yang ketiga yaitu sintesis urea, pembentukan urea dalam tubuh sebagai hasil akhir metabolisme protein. Biasanya terjadi di hati dan enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu karbomoil fosfat sintase, arginase, dan argininosubsinatliase. Untuk bahannya sendiri ada karbon dioksida, amonia, air, aspartat, dan ornitin. Dan untuk produknya sendiri ada asam fumarat dan urea. Tahapan dalam proses sintesis urea yaitu
Amonia, ATP, dan karbondioksida bereaksi membentuk karbonoil fosfat. Karbonoil fosfat bereaksi dengan ornitin membentuk arginin citrulin. Citrulin bereaksi dengan aspartat membentuk argininosuksinat. Argininosuksinat akan dipecah menjadi arginin dan asam fumarat. Arginin akan dipecah oleh enzim arginase yang akan menjadi urea dan ornitin. Dan yang keempat yaitu sintesis asam amino, yaitu pembentukan asam amino dalam tubuh dari prekursor tertentu. Biasanya terjadi di sitoplasma. Untuk enzim yang digunakan ada transaminase dan amidase. Untuk bahannya sendiri adalah amonia atau NH3 dan asam keto seperti piruvat, oksaloasetat, ketok utarat. Dan untuk produknya sendiri yaitu asam amino non esensial seperti alamin, glutamat, aspartat, dan asam amino esensial. Untuk tahapan prosesnya, asam amino akan disintesis melalui proses transaminasi. Kemudian beberapa gugus asam amino memerlukan reduksi ataupun modifikasi. Produk akhirnya akan menghambat enzim pertama dalam jalur sintesis yang akan mengontrol produksi yang berlebih. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sintesis heme. Pembentukan heme bagian penting hemoglobin untuk mengikat oksigen dalam darah terjadi di sumsum tulang dan hati. Enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu ALA dehidratase, ALA sintase, dan ferroselatase. Untuk bahannya sendiri adalah asam amino glisin dan suksinil CoA yang akan membentuk heme. Untuk tahapan proses sintesis heme yaitu suksinil CoA dan asam amino glisin akan dikondensasi menjadi asam amino refulinat. 2 molekul ALA akan dikondensasi menjadi 1 molekul porfobilinogen. 4 molekul porfobilinogen akan digabung menjadi uroporfirinogen 3. Uroporfirinogen 3 akan diubah menjadi koproporfirinogen 3. Koproporfirinogen 3 akan masuk ke mitokondria menjadi protoporfirinogen 9 yang akan dioksidasi menjadi protoporfirin 9. Fe+2 atau ferro akan masuk ke protoporfirin 9 yang akan membentuk heme. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa macam proses reaksi. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.